Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Kukira Dia Temanku, Ternyata Hantu Penipu. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman menonton video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan subtitle otomatis yang sudah ada di atas. Dan saya jamin 80% akurat. Oke, langsung saja. Seperti apa kisah dari cerita ini? Langsung saja. Aku dapat dari mimpi beberapa waktu lalu. Aku sedikit lupa sama mimpinya, tapi aku ingat sebagian besar gambarannya. Tapi aku akan coba ceritakan di sini karena menurut aku mimpi ini seram. Sebelumnya maaf kalau nanti ada kesamaan nama tokoh ataupun ada yang kurang mengenakan dalam ceritanya. Dan langsung saja. Jadi mimpi itu aku sama keluarga baru saja pindahan ke sebuah komplek perumahan. Kota sama daerahnya aku tidak ingat. Oh ya, di mimpi itu juga aku menjadi anak kecil, kira-kira seusia anak kelas 3 SD. Walaupun kami pindah ke daerah perumahan, tapi suasananya di sana masih terasa seperti pedesaan yang sebagian besar berupa area persawahan dan kebun dengan penerangan yang minim. Seperti biasa, setelah pindahan kami beres-beres rumah, dan setelah itu sorenya ada Pak RT datang ke rumah untuk mengajak keluarga kami berkeliling dan berkenalan dengan warga. Setelah berkeliling, aku akhirnya tahu kalau rumah yang ada di seberang rumahku adalah rumah kosong yang sudah ditinggal pemiliknya beberapa tahun yang lalu. Aku juga akhirnya mendapatkan beberapa teman seusiaku yang juga tinggal di sekitarku. Dan keesokan harinya sehabis maghrib, aku bermain bersama teman-teman baruku. Kami akan bermain petak umpet di sekitaran komplek. Kami semua berjumlah 7 orang, yakni 3 cewek dan 4 cowok. Aku tidak ingat nama-nama mereka, tapi aku sebut saja Sasa, Dewi, Budi, Aldi, Denny, dan Anto. Dan aku sendiri. Sekali lagi maaf jika ada kesamaan nama. Sebelum main, kami terlebih dahulu melakukan gambreng atau hompimpa. Hingga setelah main cukup lama, pada akhirnya tiba giliranku berjaga. Aku menghitung sampai 10, kemudian mulai mencari teman-temanku yang bersembunyi. Bagi yang belum tahu, aku jelaskan cara bermain petak umpet ini. Jadi ketika kita menemukan teman yang bersembunyi, kita harus langsung berlari dan cepat-cepat memukul tempat berjaga sambil meneriakkan namanya. Karena pada waktu itu aku belum hafal nama teman-temanku, di awal bermain aku membuat perjanjian jika aku yang berjaga, aku diperbolehkan bertanya nama temanku sebelum kembali berlari dan memukul tempat berjaga. Setelah aku berhasil menemukan 3 temanku, yaitu Dewi, Aldi, dan Budi, aku melanjutkan untuk mencari 3 temanku yang lainnya. Sepertinya mereka pintar sekali bersembunyi, karena aku tidak kunjung menemukan mereka setelah aku mencari cukup lama. Hingga akhirnya aku berjalan ke arah semak-semak di sebuah rumah kosong atau tanah kosong yang tadi saya katakan, yakni di seberang rumahku. Aku mencari-cari dan kemudian melihat ada seseorang yang jongkok bersembunyi di sebalik semak-semak. Tapi dia sedang meringkuk atau mukanya disembunyikan. Aku merasa senang sekali karena berhasil menemukan satu lagi temanku. Kemudian aku menanyakan siapa namanya. Aku, teman yang sembunyi. Ye, akhirnya ketemu. Namamu siapa? Dia diam saja nggak menjawab. Buruan dong, siapa namamu? Dodi. Tapi dia tetap menunduk, gak kelihatan mukanya. Kemudian aku pun berlari dan memukul tempat berjaga sembari meneriakkan, Dodi.
Teman-temanku yang ada di dekatku seperti heran dan kebingungan. Kemudian Dewi bertanya, "Kamu nyebut siapa barusan?" "Dodi," jawabku santai. Kemudian teman-temanku berlarian meninggalkan aku. Aku pun bingung kenapa mereka pergi seperti ketakutan. Tidak lama kemudian aku berteriak, Dodi sama teman-teman yang lainnya, ayo pada keluar. Sudah bubar mainnya." Akhirnya Sasa, Denny, dan Anto berlari ke arahku. Tapi ada seseorang lagi yang muncul dari arah semak. Dia berjalan pelan dan menunduk. Kami berempat hanya terpaku melihatnya. Kemudian ketika jaraknya sudah cukup dekat, anak itu mendongakkan wajahnya dan melihat ke arah kami. Dan wajah anak itu penuh darah dan hancur menyeramkan, serta bajunya lusuh, comang-camping, tidak karuan. Kami pun segera berlari dan menuju ke rumahku dan menangis ketakutan. Aku menceritakan kepada orang tuaku bahwa di depan rumah ada hantu. Namun orang tuaku tidak melihatnya hingga pada akhirnya sudah agak malam dan orang tua temanku pada berdatangan ke rumahku untuk mencari anaknya. Kemudian setelah kami bercerita-cerita, ternyata dulunya ada seorang anak kecil bernama Dodi yang setiap hari selalu disiksa oleh orang tuanya dan pada akhirnya mati dibunuh dan mayatnya dibuang di tanah kosong, yakni seberang rumahku itu tadi, layaknya penipu. Dan rumah kosong di seberang rumahku adalah rumahnya dahulu. Dan ternyata sedari tadi saat kami berada di dalam rumah, hantu anak kecil itu berdiri di depan rumahku sambil menangis. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Tadi di awal sudah dikatakan kisah ini adalah sebuah mimpi yang cukup menyeramkan. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Dan selalu berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.